Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hana Dwi Oktaviana. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Perkenalkan, nama saya Cahaya Tania Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Indi Cahaya Aulia. Perkenalkan, nama saya Putri Ijara Sakela. Perkenalkan, nama saya Ranita Marani. Di sini kita ingin merangkum materi bab 10 tentang meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Pertama, lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Para pelajar dari dalam dan luar negeri datang ke Baghdad untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan di Bait al-Hikmah. Tradisi literasi menyebar ke seantero wilayah Abbasiyah. Tradisi literasi ini menyebabkan berkembangnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu-ilmu keagamaan. 1. Kedokteran. Rumah sakit pertama dibuat oleh Harun al-Rasyid pada awal abad ke-9. Potret Al-Razi dan Ibnu Sina bahkan menghiasi aula besar Fakultas Kedokteran di Universitas Paris. Sampai saat sekarang ini, hal ini dikarenakan jasa keduanya dalam meletakkan dasar bagi pembangunan ilmu kedokteran modern. 2. Filsafat. Di dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu filsafat dikenal dengan istilah al-hikmah dan falasifah. Orang-orang yang ahli di bidang filsafat disebut dengan hukama dan filsafat. 3. Astronomi dan matematika. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad. Observatorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Selain di Baghdad, observatorium astronomi juga dibangun di Damaskus. Astronom Abbasiyah yang terlibat pada proyek tersebut adalah Ibnu Musa bin Syakir, bersaudara dan Al-Hawarizmi. Pengembangan ilmu pengetahuan agama. 1. Ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Pada masa Abbasiyah muncul aliran ilmu kalam yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam sampai sekarang, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. 2. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat dari segi-segi formal, perabatan, dan dalam berinteraksi sosial. 3. Ilmu tentang akhlak. Kajian akhlak membahas tentang perangai, tingkah laku, atau tabiat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lain. Ilmuwan yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu diantaranya Al-Mawardi, Miskawas, dan Al-Ghazali. 4. Ilmu hadis. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Pada masa Abbasiyah, ada beberapa ilmuwan hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW itu dalam bentuk kitab atau buku. An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. 5. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada awal masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir masih menjadi bagian ilmu hadis. Para ulama memahami Al-Quran bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis. Pada perkembangan berikut yang tafsir Al-Quran mulai dibukukan secara terpisah. Mereka yang menyusun kitab tafsir ini disebut dengan mufassirin atau ahli tafsir. Salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galih al-Amali Tabari 839 sampai 923 Masehi. Ia lebih dikenal dengan Ibnu Jarir atau At-Tabiri. Kitab tafsirnya berjudul Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an atau yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. 2. Seni dan seniman dinasti Abbasiyah. Hikayat 1001 Malam berasal dari karya Persia kuno berjudul Hajar Afsana.
Seribu Cerita. Karya ini merupakan kumpulan cerita rakyat dari berbagai wilayah seperti Arab, India, dan Persia. Hikayat ini bercerita tentang seorang ratu Persia bernama Syahrazad yang menceritakan serangkai kisah-kisah menarik pada suaminya, Raja Syahriar. Syahrazad selalu mengakhiri kisahnya dengan akhir yang menegangkan dan menggantung pada setiap malam. Setelah 1001 malam, akhirnya Ratu Syahrazad pun kehabisan cerita. Ratu sudah kehabisan ide cerita, ia pun pasrah menyerah dan nasibnya kepada sang raja. 3. Kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. A. Kontribusi untuk umat Islam. B. Kontribusi untuk kemanusiaan. C. Kontribusi untuk Renaissance Eropa. D. Kontribusi untuk dunia. Kami dari kelompok 5 bab 10 kelas 8B mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.